Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita kelanjutan dari Battle Through Devon ini ya. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 15. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaolin dan juga Yanfei bertemu dengan sosok laba-laba beracun. Dan sosok laba-laba beracun ini memberitahu kepada mereka bahwa mereka sebenarnya sedang berada di dalam bahaya. Lalu ada kaitannya dengan 8 utusan neraka. 8 kejahatan neraka adalah 8 orang yang paling kejam di lembah orang mati ini di dalam 20 tahun terakhir. Mereka melakukan segalanya dan semua orang menjauhi mereka. Gambar ular hijau itu adalah tanda dari munculnya 8 kejahatan neraka itu, ucap dari Yanfei. Ya, ular jiwa hijau adalah simbol dari raja sejati ular hijau. Dia adalah orang yang paling jahat dan licik di antara 8 kejahatan neraka itu. Kita sepertinya benar akan berada di situasi yang berbahaya kali ini, ucap dari Yanfei lagi. Aku rasa kamu hanya terlalu memikirkannya saja, ucap dari Xiaolin. Satu-satunya orang yang bisa lolos dari mereka hanyalah Void Swallow. Dan peta harta karun di tubuhku ini terkait dengan Void Swallow. Bagaimana mungkin mereka bisa melepaskanku kali ini, ucap dari Yanfei. Sepertinya kamu tahu banyak ya soal itu. Tetapi aku rasa kamu hanya terlalu khawatir saja, jawab dari Xiaolin. Aku dibesarkan di lembah orang mati ini sejak aku masih kecil. Tentu saja aku tahu banyak soal itu. Jika kamu sudah lama berada di tempat ini, kamu juga pasti akan tahu tentang masalah ini, ucap dari Yanfei. Semakin banyak kamu tahu, maka semakin kamu akan merasa khawatir dan takut. Tetapi aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan sekarang. Karena kita tidak bisa mengalahkannya, maka sebaiknya kita pergi menjauh saja, ucap dari Xiaolin. Yanfei pun lalu menggelengkan kepalanya. Sepertinya kita tidak bisa pergi, ucap dari Yanfei lagi. Lalu setelah itu, Xiaolin pun menepuk kuda itu dengan menggunakan kakinya. Dan kudanya pun segera berpacu dengan lebih cepat. Kita harus pergi dengan cepat, ucap dari Xiaolin. Keduanya mengendarai kudanya itu dalam waktu yang lama. Kemudian mereka melihat sebuah desa kecil di pegunungan di depan mereka. Matahari pun mulai terbenam. Dan desa kecil di pegunungan itu dipenuhi dengan asap. Ketika Xiaolin dan juga Yanfei mengendarai kuda mereka, ada seseorang lelaki tua di depan mereka sedang menghisap rokok yang kering. Kali ini kudanya pun lalu berhenti. Xiaolin pun turun dan mengepalkan tangannya. Pak tua, apakah di sini ada sesuatu yang bisa untuk dimakan? Aku benar-benar kelaparan, ucap dari Xiaolin. Orang tua itu pun tersenyum dan mengangguk. Dengan hanya satu celah tersisa di matanya. Begitu ya. Kalau begitu ikutlah denganku, jawab dari sang orang tua itu. Xiaolin pun tersenyum dan berterima kasih kepadanya. Lalu Xiaolin berbalik dan menurunkan Yanfei dari kudanya. Aku tidak menyangka ya penduduk desa ini akan seramah seperti ini, gumam dari Xiaolin. Itu karena ucapanmu sangat manis. Siapapun pasti akan memberimu makanan dengan mengatakan itu, jawab dari Yanfei. Aku rasa dia ramah karena dia melihat kamu yang terlalu cantik, ucap dari Xiaolin. Yanfei pun tersipu malu mendengar itu. Kemudian dia pun mengikuti Xiaolin yang sedang memasuki sebuah rumah. Dan mereka berdua pun duduk di sebuah rumah. Ini adalah ruangan terbesar dari rumah ini. Kalian berdua tunggu saja sebentar. Aku akan melihat apakah istriku sudah selesai memasak atau belum, ucap dari sang orang tua itu. Kemudian orang tua itu lalu masuk ke dapurnya. Dan terdengar suara panci dan wajan di dapur. Blentring, blentring, blentring. Kemudian muncul seorang wanita tua berambut putih dan membawa 2 mangkuk nasi dengan sepotong daging asap dan 3 kimchi. Kalian berdua makanlah selagi panas, ucap dari nenek itu. Terima kasih nenek, aku akan segera memakannya, jawab dari Xiaolin. Yanfei juga mengambil mangkuk nasi itu. Dia sudah sangat lapar. Dan ketika dia akan makan,
Dia tidak menyangka tangannya akan tergelincir dari mangkuk nasi itu dan jatuh ke tanah. Plak, wus. Ada aura panas di sana. Dan ketika Yan Fei akan mengambil mangkuk itu, Xiaolin tiba-tiba menepuk tangan Yan Fei dengan sumpitnya. Mangkuk nasi itu telah terjatuh ke tanah dan nasinya tersebar ke seluruh lantai. Dan ada ular hijau keluar dari butiran nasi itu. Ini ular hijau raja sejati, ucap dari Yan Fei. Ekspresi Xiaolin juga langsung berubah saat itu. Dia pun segera bergegas ke arah dapur. Di sana dia melihat bahwa kakek yang baik hati itu telah jatuh tergeletak. Dan ada seorang wanita tua di sampingnya. Tetapi wajah wanita tua itu berubah menjadi hitam karena racun. Dan dia pasti akan segera mati setelah itu. Tetapi wanita tua berambut putih itu sudah pergi. Makanan ini beracun. Sungguh sangat kejam, ucap dari Yan Fei. Aku tidak menyangka mereka akan begitu kejam seperti ini. Bahkan orang tua yang tidak berdosa sekalipun dibunuh oleh mereka, ucap dari Xiaolin. Sudah aku bilang, kita tidak akan bisa melarikan diri dari mereka, jawab dari Yan Fei. Saat melihat kedua mayat orang tua yang tergeletak di tanah itu, Xiaolin pun tidak tahan lagi. Sebaiknya kita kuburkan dulu kedua orang tua ini, ucap dari Xiaolin. Setelah itu, Xiaolin dan Yan Fei pun mengubur kedua orang tua itu. Namun saat keluar dari pintu, tanpa diduga ular jiwa hijau itu telah naik melalui pergelangan kakinya saat ini. Xiaolin pun tiba-tiba merobek celananya dan menginjak-injak ular jiwa hijau itu sampai mati. Xiaolin pun buru-buru menenangkan dirinya. Yan Fei, janganlah takut pada mereka. Ayo kita pergi sekarang, ucap dari Xiaolin. Dan setelah berbicara seperti itu, mereka berdua pun menaiki kudanya dan melarikan diri dari sana. Situasi ini benar-benar sangat berbahaya sekarang, ucap dari Yan Fei. Tapi kita masih hidup bukan sampai saat ini, jawab dari Xiaolin. Jika kita tadi makan nasi itu, kita akan mati. Tetapi bagaimana kamu bisa tahu bahwa makanan itu beracun? Tanya dari Yan Fei. Xiaolin pun lalu tersenyum. Sebenarnya itu sangatlah sederhana. Ketika kamu mengambil mangkuk, aku telah melihat secara sekilas dia mengeluarkan sekil telapak pasir besi secara sekilas. Wanita itu bukanlah orang sembarangan, ucap dari Xiaolin. Sepertinya kamu terlalu tahu banyak dalam hal apapun. Aku sepertinya tidak bisa menyembunyikan apapun darimu, ucap dari Yan Fei. Tidak jauh dari mereka sekarang ada sebuah padang rumput. Tetapi anehnya, rerumputan hijau itu bergoyang padahal saat ini sama sekali tidak ada angin yang berhembus. Saat dilihat lebih dekat, ternyata itu bukanlah rerumputan, melainkan ratusan ular hijau yang sedang mendekati mereka. Yan Fei pun lalu berteriak karena terkejut, dan mereka pun langsung bergegas menuju jalan yang lain. Jalan ini dikelilingi oleh hutan. Mereka bisa bersembunyi di pepohonan. Tetapi saat mereka berjalan beberapa langkah, seekor ular hijau tiba-tiba jatuh dari dahan atas kepala mereka. Yan Fei pun semakin ketakutan. Xiaolin pun buru-buru menenangkan Yan Fei. Jangan panik, aku akan tetap menangkap ular itu dan membunuhnya, ucap dari Xiaolin. Xiaolin pun lalu menjulurkan tangannya dan meraih ular hijau itu. Kemudian Xiaolin mencengkram kepala ular hijau itu dengan sangat kuat. Dan sehingga ular itu lalu pingsan dalam sekejap. Untungnya kamu bukan seekor wanita, karena biasanya wanita akan takut kepada ular, ucap dari Yan Fei kepada Xiaolin. Tetapi kalau ularku, kamu mungkin akan suka. Sudahlah, sini berikan pisaumu kepadaku, jawab dari Xiaolin. Kamu harusnya berhati-hati agar tidak terkena darah ular itu. Darah ular itu sepertinya beracun. Yan Fei pun mengira Xiaolin akan menggunakan pisaunya untuk membunuh ular itu. Tetapi Xiaolin malah menggores lengannya sendiri dengan pisau itu. Dan ketika Yan Fei hendak bertanya, tetapi dia segera mengurungkan niatnya saat melihat darah di lengan Xiaolin berwarna hitam. Hei, apakah kamu sudah terkena racun? Tanya dari Yan Fei. Sepertinya aku memang sudah terkena racun sedikit. Karena racun di dalam darahmu ini telah dikeluarkan, jadi seharusnya kamu tidak apa-apa bukan? Ucap dari Yan Fei lagi. Xiaolin pun lalu mengangguk.
Tidaklah, paling lama aku hanya bisa bertahan setengah jam saja dan setelah itu aku pasti akan mati, ucap dari Xiaolin. Kamu jangan ngomong sembarangan. Kamu tidak boleh mati, ucap dari Yan Fei. Xiaolin pun saat ini sudah semakin lemah. Aku bicara yang sebenarnya. Aku tidak akan bertahan lebih dari setengah jam saja, ucap dari Xiaolin. Air mata Yan Fei pun sudah membasahi wajahnya. Tidak, racun ini pasti memiliki penawar, ucap dari Yan Fei. Xiaolin menggelengkan kepalanya. Sejak aku masih kecil, aku juga suka mempelajari beberapa teknik racun. Dan racun ini berbeda dari racun ular lainnya, jawab dari Xiaolin. Jika ini masalahnya, maka kita harus cepat membuat obat penawarnya. Sebenarnya aku bisa membuat penawarnya, jawab dari Xiaolin. Mendengar itu tangisan Yan Fei pun segera berhenti. Jadi kamu berbohong lagi kepadaku? Tanya dari Yan Fei. Tidak juga, aku memang bisa membuat penawarnya, tetapi butuh 3 bulan untuk membuatnya. Aku sudah keburu mati jika membuatnya sekarang, ucap dari Xiaolin. Lalu, kamu masih saja bisa tertawa? Apakah kamu masih ingin bercanda pada saat yang seperti ini? Apa yang harus aku lakukan jika kamu mati nanti? Aku benar-benar sangat membencimu, ucap dari Yan Fei. Xiaolin pun segera mengeluarkan peta harta karun itu. Kalau begitu segeralah ambil api suci yang ada di peta ini, ucap dari Xiaolin. Lalu setelah itu tiba-tiba ada suara teriakan yang terdengar. Cepat atau lambat itu akan menjadi milikku, ucap dari suara itu. Lalu satu sosok pun muncul di antara pepohonan. Pria ini menggunakan celana ketat berwarna hijau dan berpadu dengan sempurna dengan warna hitam. Saat melihat orang ini, untuk pertama kalinya, Yan Fei langsung mengalami kesulitan untuk bernapas. Tetapi Xiaolin baik-baik saja. Dia memaksakan diri untuk tetap tenang. Apakah menurutmu peta harta karun ini adalah milikmu? Tanya dari Xiaolin kepada orang itu. Jika kamu memberikannya kepadaku, aku bisa menyelamatkan hidupmu, ucap dari sosok itu. Memangnya aku akan mau memberikannya begitu saja kepadamu? Tanya dari Xiaolin lagi. Berikan saja itu padanya. Kita tidak akan membutuhkannya lagi. Dengan begitu, kamu mungkin akan tetap bisa hidup, ucap dari Yan Fei. Lebih baik kamu mendengarkan wanita itu. Wanita itu benar-benar sangat pintar, ucap dari Raja Sejati Ular Hijau. Dan ternyata sosok itu adalah Raja Sejati Ular Hijau. Ya, dia memang pintar dan aku orang yang bodoh, ucap dari Xiaolin. Ketika Xiaolin selesai berbicara seperti itu, Xiaolin pun langsung memasukkan peta itu ke dalam mulutnya dan mulai mengunyahnya. Adegan ini terjadi dengan begitu cepat dan Raja Sejati Ular Hijau itu tidak sempat bereaksi. Raja Sejati Ular Hijau itu pun langsung melesat dan mencekik leher Xiaolin dan menarik dari kudanya. Cepat muntahkan lagi, ucap dari Raja Sejati Ular Hijau itu. Pada saat Xiaolin jatuh ke tanah, dia lalu menelan peta harta karun itu dalam satu gigitan saja. Raja Sejati Ular Hijau pun sangat marah dan dia ingin membunuh Xiaolin dengan pukulannya. Kamu benar-benar ingin mati, ucap dari Raja Sejati Ular Hijau itu. Namun Xiaolin tetap saja tertawa. Sekarang, akulah satu-satunya di dunia ini yang mengetahui di mana letak peta harta karun itu. Jika kamu membunuhku, tidak akan ada orang yang tahu peta harta karun ini lagi. Jika aku menjadi kamu, aku pasti akan memberikan obat penawar dari racun ini. Jika aku mati, kamu juga tidak akan bisa menggambar peta harta karun itu untukmu, benar kan? Cap dari Xiaolin. Kamu kira kamu bisa mengancamku dengan hal seperti itu? Jawab dari Raja Ular Sejati. Ya, itu terserah kepadamu. Lagi pula, aku sekarang tidak bisa melarikan diri lagi darimu, bukan? Jawab dari Xiaolin. Walaupun kamu mati, peta itu masih belum tercerna oleh perutmu. Aku bisa merobek perutmu dan mengambil peta itu darimu, ucap dari Raja Ular Sejati. Xiaolin pun masih tersenyum mendengar kata-kata itu. Walaupun dia tahu bahwa situasinya sekarang telah benar-benar kritis, Raja Ular Sejati Hijau pun benar-benar ingin merobek perutnya. Maka dia akan mendapatkan atau melakukan apa saja kepada Xiaolin. Tidak, jangan lakukan itu kepadanya, ucap dari Yan Fei yang melihat itu. Yan Fei pun lalu menerkam Raja Ular Sejati Hijau itu, tetapi kekuatannya tidak sebanding dengan Raja Ular Sejati.
Dan Yan Fei pun langsung dipukuli oleh Raja Ular Sejati Hijau itu dengan satu tangannya saja. Dan kemudian ular hijau Raja Sejati itu pun mengeluarkan belati dari pinggangnya dan dia ingin menusuk perut Xiaolin. Jangan khawatir nak, aku tidak akan membunuhnya dengan pisau ini. Aku hanya akan mengambil peta itu karena aku belum menemukan cara untuk menyiksamu sampai mati, ucap dari Raja Sejati Ular Hijau itu. Meskipun sangat gugup, Xiaolin berpura-pura santai saja. Terima kasih, Anda benar-benar baik, ucap dari Xiaolin. Pada saat ini, Raja Sejati Ular Hijau sudah ingin menusuk perut Xiaolin. Namun tiba-tiba terdengar suara besi bertabrakan. Denting! Ternyata Xiaolin menahan serangan Raja Ular Sejati Hijau itu. Melakukan gerakan seperti itu hanya akan membuat racun di tubuhmu itu mengalir lebih cepat dan kamu akan segera mati setelah itu, ucap dari Raja Sejati Ular Hijau. Kemudian dia ingin menusuk Xiaolin lagi, tetapi Xiaolin terus menahannya. Dan setiap kali Xiaolin bergerak, itu akan membuat racunnya segera mengalir ke jantungnya. Pada serangan keempat, tiba-tiba Xiaolin pun tidak bisa mengangkat lengannya. Aku pikir kamu masih bisa bergerak. Ternyata racun itu beraksi lebih cepat. Hahaha, ucap dari Raja Sejati Ular Hijau itu. Jelep. Pisau itu pun menusuk perut Xiaolin dengan sangat ganas. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaolin ini mati dan ya petanya berhasil diambil oleh si Raja Ular Hijau itu? Tapi perasaan gue menyatakan bahwa Xiaolin tidak akan mati karena kita kan udah tahu ya Xiaolin dibawa ke mana gitu di episode sebelum-sebelumnya. Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum, semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.